Izin Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala dan juga diberi oleh Allah hidayah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Pemirsa di rumah yang dirahmati oleh Allah. Memang kematian itu tidak bisa kita sangka-sangka. Tetapi Allah sudah menceritakan dalam Quran bagaimana Allah itu akan mengambil seseorang dalam kondisi apa. Itu sebenarnya ada clue-nya di dalam Quran. Clue-nya adalah wala tulqu biaidikum ila tahlukat. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatan ke dalam kebinasaan. Nah, dari ayat Quran ini sebenarnya Allah sudah memberikan clue. Jadi seseorang itu dengan perbuatannya bisa diambil oleh Allah Ta'ala. Nah, cara mengambilnya khususnya dengan perbuatan yang tidak baik itu orang itu sudah mendesain. Kematiannya sendiri itu sudah didesain sebenarnya. Cuma orang nggak pernah tahu karena ini rahasia. Padahal rahasia ini sudah ditulis dalam Quran. Ya, bahwa kita jangan sampai meninggalnya itu dengan perbuatan. Perbuatan yang mana? Perbuatan tidak baik. Nah, disinilah titiknya. Pada saat kita berbuat tidak baik, ingat nggak kita itu kepada Allah Ta'ala dengan taubat? Makanya lanjutan dari ayat ini, wala tulqu biaidikum ila tahluka wa ahsinu. Nah, disinilah kalimat berikutnya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Seseorang yang berbuat dolim, berbuat tidak baik, terus-menerus mau dia ngomong, mau dia marah, mau dia suuzon, mau dia ini, semua bisa. Dan akhirnya tidak baik ini menjadi musibah bagi dia, sehingga musibah itu akan menjadi sakit. Nah, sakit ini akan mengantarkan seorang itu mati. Nah, inilah sebenarnya kalimat di dalam Quran. Makanya kalimat berikutnya dari ayat Quran adalah wa ahsinu. Maka berbuat baiklah, ya, dan berbuat baiklah. Allah menyuruh berbuat baik. Allah menyuruh berbuat baik itu yang bagaimana? Kerjakan di luar sholat, di luar baca Quran, di luar kita puasa, di luar ini perbuatan baik. Baik kepada orang tua, bertutur kata baik, husnudon. Kalau orang tua emosi, tenang. Belajar dari situ. Kemudian berbuat bagaimana cara bekerja, juga jangan sikut kiri, kanan, dan sebagainya. Itu berbuat baik. Kemudian apalagi kita orang Islam diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu hal yang baik, diawali dengan bismillah, itu diajarkan. Itu perbuatan baik sehingga pada saat kita itu menjalankan sesuatu dengan bismillah, seperti namanya contoh kita mau dakwah di sini, bismillah. Mudah-mudahan di dakwah ini tidak muncul ujubnya kita, tidak muncul sombongnya kita, tidak muncul. Kenapa? Kita dakwah pun sebenarnya ini atas izin Allah, bukan hebatnya kita, bukan pandainya kita. Ini izin Allah aja. Nah, kalau sudah muncul ujub, riak, sombong, itu tercatat oleh malaikat atid dengan rapi. Nah, besok meninggalnya seseorang yang seperti itu ya lewat itu. Apakah kita tidak pernah sadar? Memang nggak akan pernah sadar kalau itu memang tidak pernah dijelaskan oleh seseorang yang paham tentang agama, tentang kematiannya. Walaupun saya jelaskan, kematian seseorang tidak akan tahu, ya. Memang tidak akan tahu. Tidak akan menunggu taubat, ya. Memang tidak perlu nunggu taubat. Karena seorang muslim, kalau dia berbuat musyrik, kemudian nyawa sudah di dalam tenggorokan, sudah dekat, dia taubat, ingat dalam Quran. Allah tidak menerima taubat seorang tersebut. Kenapa? Karena pada saat seorang taubat untuk mencapai taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala, ini ada beberapa tahapan. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Baru dijawab oleh Allah Ta'ala. Faulaika atubu alaihim. Apa artinya ini? Orang yang taubat itu harus jelas. Illal ladzina tabu, mereka yang taubat. Waslahu, dan melakukan perbaikan. Jadi seorang yang bertobat, dia harus menjalankan perbaikan. Tidak melakukan lagi. Perbaikannya apa? Paling tidak dia tobat sama seperti dia melakukan dosa. Kalau dia melakukan dosa 20 tahun, 30 tahun, tobatnya paling tidak mirip lah.
Karena kita berangkat dari Padang menuju Jakarta, kalau kita mau pulang ya dari Jakarta ke Padang. Berarti intinya dosa yang 20, 30, 50 tahun, ya harus kita tobat seumur itu. Karena kita tidak tahu dosa kita diampuni apa enggak oleh Allah Ta'ala. Tapi kunci-kunci harus paham. Tidak bisa dosa sekian puluh tahun dengan baca sekali, 2 kali, 10 kali langsung dosanya hilang. Mustahil. Enggak bisa. Sesuatu yang mustahil. Harus kita pahami. Belajar tobat mulai hari ini. Apa yang kita kerjakan kebaikan diawali dengan basmalah. Ingat, basmalah selesai hamdalah. Kerjakan setiap hari itu mulai ada perbaikan-perbaikan. Tobatlah setiap hari, tiap kita bersalah dan dosa. Mudah-mudahan itu menggambarkan bahwa kita itu termasuk orang yang takwa pada Allah atau belum. Ayo kita koreksi diri kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat untuk semuanya. Amin. Wallahu a'lam.